Yang kedua, dia itu ihmal. Ihmal itu kategorinya meremehkan. Sholat ini kalau dia meremehkan, maka dihitung apa? Dia dihitung ihmal itu tadi. Tetapi kalau dia itu sifatnya, mohon maaf, yang dia meremehkan itu disebut munafik. Kalau yang ketiga meremehkan itu disebut ihmal, yaitu meremehkan. Ada 3 hal. Jangan sampai kita didefinisi kafir karena kita menganggap sholat itu nggak penting bagi kita. Maka naudzubillah, itu sholat wajib. Kemudian apa? Yang kedua adalah sholat sunnah. Kita ambil contoh beberapa saja sholat sunnah. Yang pertama apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti kita bahas fadilah beberapa sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib fadilahnya luar biasa. Sholat qobliyah subuh. Sholat yang sangat dianjurkan. Yang pertama sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Yang ketiga adalah sholat ba'da zuhur 4 rakaat, yaitu 2-2. Mau diingat ya. Yang kemudian apa? Ba'dal maghrib, kemudian ba'dal isya. Totalnya ada berapa tadi? Subuh loro, maghrib, zuhur 6, ya kan? Maghrib 2, isya 2, berapa? Ada 11 bukan? 10? 10? Oke, 10. Nah, 10. Maka 10 kok 10 bukan 12. Nah, ini. Kok mau saya ngaji kok gak tahu 10 ini, kok repot ini. Ada 12. Maka ini nanti akan kita bahas fadhailnya. Apa? Keutamaannya sholat sunnah itu tadi. Taib, kalau tadi kita sudah membahas sholat fardu, kemudian sholat sunnah, yang kedua tadi kelupaan apa? Sholat fardu kifayah. Fardu kifayah ini pada dasarnya hukumnya wajib apabila sudah ada melakukan jadi gugur. Kita ambil contoh sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Ada orang meninggal, tapi kalau satu saja sudah sholat maka kita gugur. Tapi kalau dalam prakteknya dia itu keluarganya dulu kan yang wajib. Ini kita ambil contoh. Fardu kifayah itu bisa menjadi fardu bagi tetangganya. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang meninggal. Keluarganya fulan meninggal. Maka keluarganya ini menjadi fardu ain untuk ngopeni jenazah ini. Dia memandikan apa segala macam. Ternyata dia tidak bisa memandikan. Gak ngerti ini ilmunya lah. Gak pernah mondok begitu ya. Maka tetangganya menjadi fardu ain. Karena apa? Dia keluarganya ini tidak mampu menyelesaikannya. Kalau tetangganya nggak bisa, maka satu kecamatan menjadi fardu ain untuk ngopeni jenazah ini. Sehingga nggak ada jenazah yang terlantar. Begitu juga jihad di Gaza. Wajib atau fardu ain hukumnya bagi penduduk Palestina. Tapi nyatanya Palestina tidak selesai dalam urusan berjihad. Mulai tahun 45 sampai sekarang ini masih dijajah. Maka fardu ain bagi kaum Arab. Alhamdulillah Arab ini sih urung cawe-cawe. Kalau dia cawe-cawe kemudian dia tidak mampu, maka fardu ain bagi Asia Tenggara kita semua ini. Ini antum gara-gara Arab beling ada hikmahnya ya. Kalau enggak antum wajib jihad ke sana. Baik, itu fardu kifayah. Kemudian apa? Kaifiyat. Kaifiyat itu adalah maknanya adalah tata cara. Tata cara sholat adalah yang pertama. Sholat itu membutuhkan amaliyah lain. Apa amaliyah lain? Yaitu berwudu. Wudu membutuhkan definisi amaliyah lain. Apa? Namanya air. Kita ambil contoh. Kita bahas runutannya dulu sedikit. Air itu ada berbagai macam. Air itu macamnya ada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musammas, yang ketiga air najis. Ini antum ojo sumpek-sumpek mikir ini bab lain, gampang saja nanti ya. Kita bahas air mutlak saja. Air mutlak itu ada 7. Nah, ini antum udah eling-eling. Apa 7? Yang pertama air hujan. Yang kedua air sumur.
Yang ketiga air sumber. Yang ketiga air sungai. Yang keempat, lima air laut. Yang ketiga air salju. Yang ketiga air dingin. Bedanya salju sama dingin apa? Kalau embun itu kategori dingin. Salju beku menetes. Itu boleh dipakai wudhu. Berarti hukumnya 7 air ini mutlak. Ada air yang suci tapi tidak mutlak. Ada nggak yang tahu kira-kira air apa? Hah? Itu kan aslinya air mutlak kecampuran begitu saja. Ini tidak kategori air mutlak, tapi dia suci. Tapi tidak mensucikan. Apa? Banyu tegan. Dari mana itu? Enggak ada kategori 7. Ini air kelapa muda. Tahu ya? Nah, kalau kita sudah menjumpai air itu tidak terkontaminasi dengan najis atau apapun, maka hukumnya boleh dipakai wudhu. Setelah wudhu, nah sebelum kita membahas sholat, kaifiyatul wudhu. Wudhu, yang pertama saya lepas, maka yang pertama diurutkan saja. Yang pertama cuci tangan. Yang cuci tangan ini sunnah hukumnya. Kemudian apa? Menyela-nyela tangan ini juga hukumnya sunnah. Berarti apa? Cuci tangan, ini juga sela-sela. Kemudian 2 ya, diingat. Yang ketiga adalah madmadom, kemur. Yang ketiga istinsyak. Ini dikasih banyu, disedot, digebres nih. Ini bagi orang yang tidak terbiasa akan pusing. Nah, kalau sudah terbiasa enak, nafas jadi seger. Lah, ini sunnah. Yang pertama sunnah. Ada 4 sudahnya. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah wajib. Apa wajibnya? Yaitu niat. Niatnya apa? Bisa kita menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Jerman atau Inggris Timor atau Madura begitu ya. Apa kalau bahasa Arabnya? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari adaan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama setelah niat, ini air kita taruh di genggaman kita. Maka ini langsung jadi kalau faghsilu wujuhakum. Ada kata-kata ayatnya faghsilu. Kata-kata ghosala ini maknanya harus mengalir. Maka ini yang pertama harus mengalir. Bagaimana caranya? Yang pertama air mengalir di muka itu. Nah ini caranya. 1 dilihat ya. Ini samping jempolnya sampai indili-indili kuping. Ini juga khusus jari kudu di kelopak mata. Kemudian di jenggot ini. Sekali saja sudah rata. Nah apabila taslis. Apa taslis itu? Meniga-kalikan. Oh biar maneh. Lah ini 3 kali. 3 kalikan itu hukumnya sunnah. Tapi sekali tok wis kering, maka hukumnya wajib. Ghuslun. Ghuslun itu berarti mengalir. Kalau Anda males dingin, ya sudah pakai kanebo. Ya enggak boleh. Ya. Jadi wudhu pakai kanebo itu enggak boleh. Karena apa? Kanebo bukan sifatnya ghuslun tadi. Kemudian apa? Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marofik. Ayadun itu ini. Kalau ini fahid, kalau ini marofik. Ini beda. Berarti apa? Kata ulama, oh kalau bisa itu ya dari tangan. Biasanya kan orang diwalik sikutnya dhisik. Tujuannya bagus, tapi menyalahi ayat ini tadi. Aidikum, ya tangan dulu. Lah, ya. Dari sini ya, biar baru memang diteko. Tujuannya apa? Kalau ini jenengan tidak teko, ini coba ya dibuyur gini. Wah masih kering. Nah, ini juga faghsilu wujuhakum wa aydikum. Maka yadun ini kategorinya apa? Yaitu huslun tadi. Saya diingat-ingat huslun. Kalau ayatnya ngomong huslun berarti harus mengalir. Ini juga nggak boleh pakai kanebo. Disunnahkan, ini sunnah, taslis 3 kali. Disunnahkan tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Lah, berarti apa? Ini 3 kali. 1, 2, 3. Boleh. Kemudian apa? 1, 2, 3. Boleh. Ada yang berpendapat, loh wajibnya yang pertama. Ya sudah yang pertama ini diwajibkan. Kan taslisnya yang sunnah. Ini wajibnya kan ya sudah. Berarti kanan dulu.
ya baru kiri, baru itu kanan lagi, kiri lagi. Ini taslis. Tapi ada yang menentukan, ya sudah, karena ini wajib disempurnakan sama sunnahnya, ya sudah. Boleh jenengan pakai pendapat yang mana? Wasilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi famsahu. Kemudian apa kata-kata tadi faghsilu? Berarti sifatnya harus mengalir. Kalau famsahu itu kategorinya membasuh. Jika madhabnya Syafi'i boleh 3 lembar, 3 helai rambut. Tapi nggak perlu antum hitung. Oh si telu tik-tik, ya nggak perlu gitu ya. Tapi Imam Malik maka disunahkan diambil air, seret, dikembalikan. Ini adalah famsahu biru'usikum. Bi ini bimakna ba'dun. Apa ba'dun itu? Sebagian. Oke ya. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal maraqi minal marafiqi famsahu biru'usikum waghsilu arjulakum. Maka di sini kata-katanya faghsilu arjulakum. Maka kaki ini harus disiram. Sehingga kalau jenengan nyiram begini, maka ini tidak sah karena yang bawah ini sifatnya bukan ghuslun tapi keterembesan. Kalau ghuslun itu harus diangkat baru disiram dan sela-selanya harus digosok-gosok. Lah, sing lemu, Pak Nunung itu harus dingenekno. Karena ininya gandeng, enggak boleh ya. Lah, ini harus diginikan. Lah, kenapa kok telinga ini tidak dibahas? Maka telinga hukumnya sunnah. Sudah ya? Nanti bab wudu kita bahas ma yubtilul wudu, apa yang membatalkan wudu. Ini kan bab sholat, nggak membahas itu ya. Nah kalau kita sudah airnya beres, wudunya beres, baru kita sholat. Kaifiyah sholat, yaitu yang pertama dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram banyak berbagai pendapat. Allahu Akbar. Yang pertama adalah di al-mamus sodr, yaitu di depan dada. Yang kedua di bawah. Yang ketiga di perut, yang keempat di bawahnya pusar. Ada yang berpendapat ke sini, ada yang pakai Allahu Akbar, ada yang berpendapat Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar gak usah sendagap. Itu adalah betul semua, kita mengikuti pendapat ulama. Nah nanti kapan-kapan khusus bab takbir di bab sholat kita bahas. Tapi sekarang jangan, nanti nggak selesai dalam bab sekarang ini. Nah